Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Robot Prof. Eger Education in the Age of Artificial Intelligence. Di mana saya akan memaparkan pada chapter 1. Di mana di sini ada ketakutan masa depan robotik. Pada 2015 Universitas Chapman menerbitkan hasil survei peringkat ketakutan terburuk publik Amerika Serikat pada bencana buatan manusia. Contoh semacam itu sebagai terorisme dan serangan nuklir berdiri di atas daftar keringanan populer. Tapi di posisi kedua, bahkan lebih menakutkan daripada kejahatan gempa bumi dan berbicara di depan umum adalah ketakutan akan teknologi. Nyatanya, teknologi tampaknya lebih menakutkan bagi banyak dari kita daripada yang mutlak tidak diketahui. Tapi bukan paronia jika mereka benar-benar keluar untuk menjebak Anda. Mesin telah menggantikan tenaga manusia sejak sepotong batu terbukti menjadi lebih tajam dari kuku. Sejarah keusangan tempat kerja hampir sama tuanya dengan sejarah pekerjaan. Sebagai teknologi meningkatkan kapasitas tenaga kerja, sifat tenaga kerja berubah. Itu pertanyaannya adalah apakah evolusi kerja di abad ke-21 secara kualitatif berbeda dari evolusi kerja di abad ke-20? Di sini ada unsur dan pekerjaan. Dalam fisika, usaha dilakukan ketika sebuah gaya diterapkan pada suatu benda. Ketika suatu benda menggerakkan ke suatu arah, ini menghabiskan energi sepanjang sejarah. Manusia telah menghabiskan sebagian besar keberadaannya menghabiskan energi untuk bekerja untuk mendapatkan makanan. Api yang terkendali ada di antara yang terbesar dari semua inovasi kerja. Dengan memasak makanan, nenek moyang kita dapat menghabiskan lebih sedikit energi untuk pencernaan, sehingga memungkinkan kita untuk makan tanaman berguna seperti gandum dan beras. Menghancurkan bakteri yang membebani tubuh kita dan mengurangi pekerjaan yang kita habiskan untuk mengunyah dan memproses. Baru-baru ini manusia menjinakkan tumbuhan dan ternak, sangat meningkatkan jumlah energi yang dapat kita konsumsi. Dalam kasus hewan penarik gunakan untuk bekerja. Namun saat kami menjinakkan tenaga uap, kami menemukan yang benar-benar andal kekuatan unsur dengan air mendidih. Dengan adanya yang tadi seperti saya ucapkan itu, di mana kita bisa menggerakkan piston yang pada gilirannya bisa menggerakkan apapun. Seorang insinyur pada abad ke-18 mungkin melekat padanya. Pabrik-pabrik dan pada meraup hidup, rel kereta api melintas pedesaan, diterangi lampu gas kota-kota, menjamur dengan batu bata dan besi. Populasinya padat pada buah, bor benih dan bajak. Di mana dibawa dengan menjinakkan listrik oleh penemu ilmiah seperti Michael Faraday dan penemu seperti Thomas Edison. Dengan perkembangan arus bolak-balik tenaga tinggi, tegangan tinggi, para insinyur dapat menggerakkan jalur perakitan dan produksi massal. Sekali lagi memperkuat kapasitas kita untuk pekerjaan fisik dan merevolusi cara kita hidup. Api, uap, dan listrik adalah 3 kekuatan unsur yang memperkuat energi manusia untuk melakukan pekerjaan. Kemudian di pertengahan abad ke-20, kekuatan baru muncul dengan potensi untuk sama-sama transformatif. Memang karena digital kekuatan memperkuat kapasitas kita untuk kerja mental, itu mungkin lebih transformatif daripada kekuatan apapun. Sejak hominid kuno pertama kali belajar menyalakan api, dan itu pasti terjadi karena kekuatan teknologi telah bekerja pada masyarakat manusia. Di mana di sini ada kembalinya Robin Hood. Pada 27 Februari 1812, George Gordon Byron muda, yang keenam Baron Byron, berdiri di depan House of Lords untuk menyampaikan yang pertama alamat. Meski beberapa hari gitu. Kemudian Lord Byron menerbitkan yang pertama 2 nyanyian siaran, Childe Harold, dan menjadi instant celebrity. Ketika dia naik podium di parlemen, dia masih seorang penulis setiar dan ayat asmara yang relatif tidak dikenal. Belum karakter gila, jahat, dan berbahaya untuk diketahui yang mewujudkan masyarakat ruang tamu. Meski begitu, pidato pertamanya sebagai politisi adalah tentang peristiwa memalukan. Selain menjadi rumah legendaris Robin Hood, kota
Namun pada tahun 1812 inovasi teknologi menjugurbalikkan bisnis stokin karena pemilik pabrik kota memperkenalkan kerangka mekanis tenaga uap. Nah, menggantikan tenaga kerja yaitu pengrajin terampil, panggilan diri mereka sendiri Ludits. Nah, pada November 1811 mereka membobol kaos kaki pabrik dan menghancurkan mesin baru pemiliknya. Nah, pemberontakan segera menyebar ke masyarakat sekitar, memaksa pemerintah untuk memanggil militer. Pada satu titik, lebih banyak tentara Inggris melawan Ludits daripada kerahkan melawan Prancis di semenanjung Ibria. Nah, itu penemuan traktor mengambil buruh manual dari tanah ke pabrik. Pengembangan proses otomatis di pabrik mengambil karyawan keluar dari jalur perakitan dan masuk ke taman kantor perusahaan. Dan John Maynard Keynes percaya bahwa mesin akan menyebabkan pengangguran teknologi. Menjelang pertengahan abad ke-20, ketakutan orang akan memindahkan oleh mesin tidak hanya berlaku bagi buruh pabrik. Generasi selanjutnya ketika mereka meninggalkan mesin bubut dan mesin besi las, dan untuk mesin tik dan mesin dikte dibutuhkan keturunan mereka untuk meningkatkan keterampilan sekali lagi. Nah, mungkin sampai segitu yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.